Kalau kita ingin berkawan, biarkan diri kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Hal-hal yang memerlukan waktu, energi, rasa tidak mementingkan diri, dan pemikiran. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to win friends and influence people oleh Dale Carnegie. Bagian yang kedua, 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Bab ke-1, lakukan ini dan Anda akan disambut hangat di mana saja. Part yang ketiga, saya sudah menemukan dari pengalaman pribadi bahwa seseorang bisa memenangkan perhatian, waktu, dan kerjasama bahkan dari orang-orang yang paling sukar dengan cara sungguh-sungguh berminat pada diri mereka. Biarkan saya menjelaskannya. Bertahun-tahun yang lalu, saya mengadakan sebuah kursus mengenai penulisan fiksi di Institut Seni dan Pengetahuan Brooklyn. Dan kami ingin banyak penulis yang sangat sibuk dan terkenal datang ke Brooklyn dan memberi kami manfaat dari pengalaman-pengalaman mereka. Maka kami menulis kepada mereka, menyebutkan bahwa kami mengagumi hasil karya mereka dan sangat berminat untuk memperoleh nasihat mereka dan belajar rahasia-rahasia sukses mereka. Masing-masing surat ini ditandatangani oleh sekitar 150 murid. Kami katakan bahwa kami tahu bahwa mereka sangat sibuk, terlalu sibuk untuk menyiapkan ceramah. Maka kami melampirkan satu daftar pertanyaan untuk mereka jawab mengenai diri mereka sendiri dan metode-metode kerja mereka. Ternyata mereka menyukai itu. Siapa yang tidak menyukainya? Maka mereka meninggalkan rumah mereka dan berangkat ke Brooklyn untuk memberi kami bantuan. Dengan menggunakan metode yang sama, saya membujuk Leslie M. Shaw, Menteri Keuangan dalam Kabinet Theodore Roosevelt, George W. Wickersham, Jaksa Agung dalam Kabinet Taft, William Jennings Bryan, Franklin Delano Roosevelt, dan masih banyak lagi tokoh terkenal lainnya untuk datang berbicara dengan murid-murid saya yang sedang mengikuti kursus untuk subjek berbicara di depan publik. Apakah kita bekerja pabrik, pegawai kantor, atau bahkan seorang raja di tahtanya, semua senang sekali bila orang mengagumi kita. Ambil contoh Kaisar Jerman misalnya. Pada akhir Perang Dunia Pertama, dia mungkin lelaki yang paling dikutuk di bumi. Bahkan bangsanya sendiri berpaling melawannya tatkala dia melarikan diri ke Holland untuk menyelamatkan lehernya. Rasa benci terhadap dirinya sangat besar sehingga jutaan orang akan senang hati merobek-robek atau membakarnya di atas tumpukan kayu. Di tengah rasa amarah seperti dalam rimba ini, seorang anak kecil menulis kepada kaisar. Sepucuk surat sederhana dan tulus yang menyatakan kebaikan hati dan kekaguman. Anak ini mengatakan bahwa dia tidak peduli apa pikiran mereka yang lain. Dia akan selalu mencintai Wilhelm sebagai kaisarnya. Sang kaisar sangat tersentuh oleh surat ini dan mengundang anak kecil itu untuk datang menengoknya. Anak itu datang bersama ibunya, dan sang kaisar kemudian menikahi ibunya. Anak itu tidak perlu membaca buku tentang bagaimana mendapat teman dan mempengaruhi orang lain. Dia tahu secara naluriah. Kalau kita ingin berkawan, biarkan diri kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Hal-hal yang memerlukan waktu, energi, rasa tidak mementingkan diri, dan pemikiran. Saat Prince of Wales saat itu dijadwalkan untuk mengadakan perjalanan ke Amerika Selatan, sebelum dia memulai tur, dia menghabiskan waktu berbulan-bulan belajar bahasa Spanyol sehingga dia bisa berbicara di depan umum dalam bahasa negara itu. Dan Amerika Selatan mencintainya karena ini. Selama bertahun-tahun, saya berusaha mencari tahu hari ulang tahun kawan-kawan saya. Bagaimana? Meskipun saya tidak punya bakat sedikit pun dalam bidang astrologi, saya mulai dengan meminta pihak yang lain apakah dia percaya bahwa tanggal lahir seseorang ada hubungannya dengan karakter dan disposisi. Saya kemudian menyarankan padanya untuk menyampaikan pada saya bulan dan tanggal lahirnya. Kalau dia mengatakan 24 November misalnya, saya terus mengulanginya pada diri saya sendiri. 24 November, 24 November. Begitu punggung kawan saya berbalik, saya akan mencatat nama dan tanggal lahirnya. Selanjutnya, memindahkannya ke buku catatan ulang tahun.
Pada awal setiap tahun, saya memindahkan tanggal-tanggal ulang tahun ini ke kalender meja saya, sehingga otomatis saya akan memperhatikannya. Ketika hari kelahiran tertentu tiba, ada surat atau telegram dari saya. Betapa mengejutkan hasilnya. Saya sering merupakan satu-satunya orang di bumi ini yang mengingatnya. Demikian How to Win Friends and Influence People bagian kedua, bab pertama bagian ketiga. Saya Roswita Anggreni, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.